ketahuilah, saudara kita yang kita anggap bodoh itu tidak akan bagaimana dan tidak akan menggugat apa-apa, melainkan saudaranya yang nanti akan menjadi penghambat perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam siromo sahabat Romo Edi Ronggo ingkang tansah dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjenengan yang ada di sana senantiasa mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah dan diberikan kebahagiaan, kelimpahan rezeki serta rahmat yang tak henti-henti. Mungkin di antara saudara-saudara serta bini sepuh khususnya pernah mendengar Kidung Santihayu atau lebih dikenal dengan Kidung Rumeksa ing Wengi. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh hayu luputa ing lara, adohna bilai kabeh, jim setan datan purun, paneluhan tan ana wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput, geniat temahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing kami, tuju duduk pan sirna. Ayo diseruput dulu tehnya nggih. Ayo bareng-bareng ngombe yo ben anu gorokane ora kering. Sobat Romo Edi Ronggo yang senantiasa dirahmati Allah, Kidung Santihayu yang barusan terdengar adalah merupakan tilaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapa Sunan Kalijogo? Tak lain adalah Raden Mas Said, putra Tuban dari Kanjeng Gusti Arya Adipati Wilotikta pada masa itu, yang kemudian berguru pada Kanjeng Sunan Bonang dan mendapatkan gelar Syekh Maloyo. Tapi lebih dikenal dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Mengapa? Sesungguhnya nama itu adalah sebuah pesan bahwa kali-kaliye kudu dijogo. Apa itu? Agama dan adat istiadat Jawa. Agama serta adat istiadat Jawa. Karena apa? Adat istiadat Jawa merupakan pusaka warisan leluhur, sedangkan agama adalah untuk memperkokoh keimanan.
Selain pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama, beliau juga menuturkan beberapa pitutur di antara urip iku urup. Kanjeng Sunan Kalijaga juga menuturkan tentang falsafah kehidupan yang dimaknai urip iku urup. Apa itu? Tidak lain adalah hidup untuk memberikan kehidupan atau memberikan pertolongan kepada yang lain. Selagi kita mampu hidup dan melihat tetangga kanan kiri kita, cobalah menyisihkan sedikit energi kehidupan kita untuk orang di sekeliling kita dengan berbagai kemampuan. Syukur dengan harta atau tenaga serta pikiran. Nah, ini yang dinamakan urip iku urup. Lalu memayu hayuning bawana ambrasta dur angkara. Jika kita ini ingin negara ini tentram, damai, dalam hal ini negara bukan berarti negara Indonesia, tapi cukuplah kerajaan kita sendiri, negarane dhewe, omahe dhewe, rumah tangga kita, negara kecil kita. Jika ingin kerajaan kita, rumah kita ini menjadi baiti janati, rumahku adalah surgaku, maka segala nafsu yang bersifat angkara ini seyogianya harus diredam. Ojo sira seneng marang darbeking liyan, yen barangmu uga ora kepingin dipek liyan. Ngingkurke dur angkara, berlatihlah dengan kesabaran, dengan keluarga, dengan anak, memberikan contoh serta tauladan yang baik. Jika anak salah, perlu diberi pelajaran. Namun setelah itu juga harus ditunjukkan apa letak kesalahannya. Jangan lantas bareng ngajar terus cul, sehingga anak tidak tahu, kebingungan. Nah, ini namanya ngumbar angkoro, yang akhirnya akan menjadi numpuk undung, anak menyimpan dendam. Terjadilah keributan di dalam kerajaan kita sendiri. Itu namanya yang dimaksud memayu hayuning bawana ambrasta dur angkara. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Nah, darah Asura, watak Asura adigang adigung adiguna, ngendelke dopeh kuwasa, ngendelke dopeh bondo, ngendelke dopeh pinter samubarange. Nah, ini yang diandal-andalkan akan lenyap dengan ilmu kesabaran. Makanya dikatakan dalam itu Suradira Jayaningrat swuh brasta tekaping ulah
Dharmastuti. Olah itu sudah menyebutkan dharma itu laku, tuti yang artinya utami, laku utama iku iso brasta dur angkara. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasrake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Ngluruk tanpa bondo, ngluruk tanpa bala, digdaya tanpa aji, pasrah sami ngalah. Terus apa kae? Gitu. Jadi salah satunya untuk menghilangkan ngluruk tanpa bolo, ketika kita ini bertindak jujur, apa yang kita takutkan. Menang tanpa ngasorake. Nek nalikane kancamu nesu muring-muring njur awakmu nglempere, pasrah, nuwun sewu, wonten menapa mas dan lain sebagainya, orang tersebut akan kalah dengan sendirinya. Kalah dengan apa? Ketegasan kita. Itu. Ngluruk tanpa bolo, ngluruk tanpa bolo, digdaya tanpa aji, pasrah sarwi ngalah, tebih ajrih. Ya kita memang harus seperti itu. Kesabaran, segala sesuatu itu akan kalah dengan kesabaran. Tapi tetap yang namanya berjaga-jaga itu harus. Ngalah bukan berarti diam. Dan setiap pekerjaan apabila kita lakukan dengan sepi pamrih, kita tidak akan takut dengan apa-apa. Sepi pamrih tebih ajrih. Pitutur Kanjeng Sunan Kalijaga itu banyak yang bisa kita renungi. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jika kita merasa bahwa barang apa yang kita miliki, bahkan raga serta nyawa sekalipun yang kita miliki, ini kita sadari bahwasanya ini adalah titipan, maka ketika diambil kita tidak akan merasa kehilangan. Kita harus sadar bahwa semuanya derajat pangkat kuwi mung sampiran, nyawa iku mung gaduan. Segala sesuatunya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk diambil, ya silakan, karena itu memang haknya. Memang kuasa Allah. Jadi kita tidak akan merasa kehilangan jika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kuncinya hanya di Allah Subhanahu wa taala. Datan serik lamun ketaman. Ya, untuk apa kita sakit? Memelihara sakit adalah sama dengan menternak penyakit. Biarkan orang mau bilang apa, biarkan orang mau menilai apa, selama kita tidak pernah mencederai sesama, maka lakukan. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah semata.
Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ini juga masuk dalam wasiat dalam Kanjeng Susunan. Pakubono ke-10 mengucapkan ini juga. Kita jangan terheran-heran dengan keelokan. Kaiso kaya ngono. Nah, dan kita tidak perlu merasa terkejut ketika orang di sekitar kita mendapatkan apa ini. Ini penyakit sebenarnya. Jadi apa yang kita jalani, apa yang mereka dapatkan, kita wajib syukuri. Karena sesungguhnya apabila kita itu menyimpan rasa iri, dengki, ini merupakan penyakit hati yang sulit untuk diobati. Jadi ojo gumunan, ojo kagetan. Dan jangan terlalu heran jika melihat sesuatu keelokan yang tak terduga, karena sesungguhnya Allah itu selalu membuat kejutan-kejutan yang tidak disangka, dan kita harus tahu sakit, kebahagiaan, kelimpahan rezeki sesungguhnya adalah ujian yang harus kita terima. Ojo keminter mundak keblinger. Ojo cidro mundak ciloko. Ojo keminter mundak keblinger. Jika kita atau penjenengan mempunyai kelebihan, hendaknya diamalkan. Tidak untuk mengakali, ora kanggo minteri. Karena apa? Jika kita memanfaatkan kelemahan teman, kelemahan saudara, karena saudara kita yang kita anggap terlalu bodoh, ya kita bodoh-bodohin aja, maka ketahuilah, saudara kita yang kita anggap bodoh itu tidak akan bagaimana dan tidak akan menggugat apa-apa, melainkan saudaranya yang nanti akan menjadi penghambat perjalanan kita. Karena sesungguhnya orang yang kita bodohi tidak mengerti, tapi Allah akan tahu. Lantas ojo cidro mundak ciloko. Cidro yang artinya kita selalu ingkar janji. Hitam dikatakan putih, merah dikatakan hijau, dan lain sebagainya. Sekali, 2 kali kalimat kita dipercaya, 3 kali, 4 kali kita mendapatkan cedera, maka selamanya kita akan mendapatkan celaka. Karena apa? Jalan rezeki kita tutup sendiri dengan kalimat-kalimat kebohongan kita, cidro kita. Jadi faktor utama kehidupan adalah kejujuran. Ojo adigang adigung adiguno, seperti saya sampaikan di depan tadi. Ojo dupeh duwe pangkat, ojo dupeh duwe kepinteran, ojo dupeh duwe kadigdayan. Lantas menggunakan semena-mena kedudukannya, kepandaiannya, kekuasaannya, maka tak akan lama
hal-hal semacam itu tersungkur dengan perilakunya sendiri. Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada mereka yang senantiasa suka akan perilaku yang sombong. Dan Allah akan murka dengan orang yang mempunyai perilaku yang sombong. Atigang, atigung, atiguno. Mengandalkan pangkatnya, mengandalkan hartanya, mengandalkan kepandaiannya. Tapi bukan untuk kebaikan, melainkan untuk buah kecelakaan, membuat celaka orang lain. Ini yang akan menjadi penghambat perjalanan kehidupan. Saudaraku, jadilah orang Jawa, ikutilah petunjuknya, karena sesungguhnya Jawa itu indah, Jawa itu penuh petuah dan menuntun kita ke jalan yang benar dan sebenar-benarnya. Bila panjenengan waspada dan berhati-hati, maka akan mendapatkan kejernihan hati yang disebut anining, aninung, aninong. Kejernihan hati yang artinya wening, kesempurnaan iman, aninung yang artinya dunung, aninong, kita akan tahu bahwa kehidupan, kematian, kelahiran adalah milik yang manon atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sungkan mengaku orang Jawa. Kanjeng Sunan Kalijogo saja tetap berbusana Jawa sebagai lambang bahwasannya kita harus tetap ingat Jawane. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.